tournament, and the sixth edition is under the Suzuki sponsorship. The group stage team play too much at home. It's fantastic. Everybody wants to play. Everybody is eager to do fantastic things with the team. And well, now we're going to train. Tepat malam ini, akhirnya ambisi AFF terwujud. 3 pemain timnas Indonesia gabung ASEAN All Stars versus Manchester United. Tepat malam ini, akhirnya ambisi AFF terwujud. 3 pemain timnas Indonesia gabung ASEAN All Stars versus Manchester United. Begini komentar tidak masuk akal dan gila AFF dan FA Malaysia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Beredar kabar sebelumnya, Presiden AFF Yves Samet berencana tarik 9 pemain timnas yang dicoret Patrick Kluivert. Kita harus selamatkan muka ASEAN All Stars versus Manchester United. Laga ini adalah harga diri Asia Tenggara. Begini komentar gila Yves Samet yang bersikukuh mendatangkan 9 pemain timnas Indonesia yang dicoret Patrick Kluivert. Sama seperti Presiden AFF, Presiden FA Malaysia juga mempunyai pendapat yang sama, mengingat Malaysia punya kepentingan menggelar laga ASEAN All Stars versus Manchester United karena digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Jika para pemain bintang dari Indonesia tidak ikut serta dalam laga bertajuk eksebisi, tiket ASEAN All Stars tidak laku sama sekali. Hal inilah yang membuat AFF dan FA Malaysia menginginkan para pemain timnas Indonesia hadir untuk menarik penonton. Sebelumnya PSSI menolak mentah-mentah untuk mengirim pemain bintangnya untuk berlaga di ASEAN All Stars. PSSI lebih memfokuskan laga kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 dibanding laga eksebisi bertajuk ASEAN All Stars. Mendengar ada 9 pemain skuad Garuda yang akan dicoret, Presiden AFF Yves Samet ingin mengambil 9 pemain yang dicoret. Jika PSSI tidak mengizinkan, AFF tidak segan-segan mengeluarkan PSSI dari anggota AFF. Indonesia harus menanggung konsekuensinya. Kalau mau main di Piala Dunia, Indonesia harusnya bisa mencobanya tahun depan. Karena tahun ini ada ASEAN All Stars versus Manchester United yang merupakan pertandingan soal harga diri sepak bola Asia Tenggara. Kabar baru-baru ini, akhirnya AFF mendapatkan pemain timnas Indonesia. Elkan Bagot dan 2 pemain muda Indonesia perkuat ASEAN All Stars hadapi Manchester United. 3 pesepak bola muda tanah air, Kakang Rudianto dari Persib Bandung dan Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya dan Elkan Bagot, terpilih memperkuat tim ASEAN All Stars dalam laga persahabatan melawan klub raksasa Inggris, Manchester United. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, pada Rabu, 28 Mei 2025. Kehadiran Kakang dan Malik menggantikan 2 pemain Indonesia sebelumnya, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, yang memutuskan mundur dari partisipasi dalam pertandingan eksibisi ini. Elkan Bagot juga dipanggil karena tidak mendapatkan panggilan Patrick Kluivert untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sebelumnya diberitakan, Patrick Kluivert ungkap alasan Elkan Bagot absen di timnas. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akhirnya menjelaskan alasan tidak memanggil Elkan Bagot untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Menurut Kluivert, dirinya sudah sempat berbicara langsung dengan Elkan Bagot.
Dalam percakapan itu, bek berpostur tinggi tersebut menyatakan keinginannya untuk tidak bergabung dengan skuad Garuda karena tengah fokus mempertahankan posisinya di klub. Saya sudah berbicara langsung dengan Elkan sebelum pertandingan melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret lalu, kata Kluivert dalam unggahan video di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia. Dia mengatakan khawatir kehilangan tempatnya di tim utama klub, jadi ia meminta agar tidak dipanggil dulu ke timnas, lanjutnya. Kluivert menghargai keputusan Elkan yang lebih memilih memprioritaskan karirnya di level klub. Ia juga menekankan bahwa Timnas Indonesia kini memiliki opsi lain yang tak kalah berkualitas di posisi bek tengah. Sekarang sudah ada pemain-pemain lain yang menunjukkan performa bagus dan layak mendapatkan kesempatan. Mereka juga sudah membuktikan diri bahwa mampu tampil maksimal bersama tim nasional, ucap pelatih asal Belanda tersebut. Sejak Piala Asia 2023, Bagot belum lagi tampil bersama Timnas Indonesia. Meski sudah berganti pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, pemain berusia 22 tahun itu belum kembali ke skuad. Timnas jalani TC di Bali jelang duel kontra Cina dan Jepang. Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali. TC ini digelar untuk mempersiapkan dua laga penting menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Cina dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Setelah itu, skuad Garuda akan terbang ke Jepang untuk menghadapi tim tuan rumah di Stadion Panasonic Suita pada 10 Juni 2025. Lebih lanjut, keputusan Elkan Bagot untuk sementara tidak memperkuat Timnas Indonesia memang mengecewakan bagi sebagian orang, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini saat yang tepat bagi pemain-pemain lain untuk bangkit, membuktikan kualitas, dan menunjukkan bahwa semangat membela Merah Putih tidak tergantung pada satu nama saja. Setiap tantangan adalah peluang. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka lebar untuk mereka yang siap bekerja keras, berlatih tanpa henti, dan bermain dengan hati. Timnas bukan milik satu orang, tapi milik bangsa. Dan siapapun yang mengenakan lambang Garuda di dada, berarti membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Jangan pernah ragu dengan potensi anak bangsa. Selama ada tekad dan semangat juang, Indonesia tidak kekurangan talenta. Terus melangkah, terus berjuang, dan buktikan bahwa dengan disiplin, kerja keras, dan rasa cinta pada tanah air, kita bisa bersaing di level dunia. Saatnya generasi baru bersinar. Garuda tak pernah berhenti terbang. Patrick Kluivert optimistis Timnas Indonesia taklukkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyampaikan keyakinannya bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan saat menjamu Cina pada pertandingan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025. Menurut Kluivert, mengalahkan Cina merupakan target yang masuk akal dan bisa dicapai oleh Jai Itzes dan rekan-rekannya. Ia pun menaruh harapan besar pada laga tersebut sebagai momentum penting menuju fase selanjutnya. Kami menghormati lawan, tetapi saya percaya bahwa kami punya kesempatan bagus untuk mengalahkan Cina, ujar Kluivert melalui kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Selasa, 27 Mei 2025. Fokus pada pertandingan kontra Cina dan Jepang. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga berat di sisa grup C. Setelah menjamu Cina, pasukan Kluivert akan bertandang ke markas Jepang di Stadion Suita 5 hari kemudian. Kluivert menyadari tantangan berat yang menanti di laga tandang melawan tim yang sudah memastikan tiket ke putaran final, namun menegaskan anak asuhnya akan berjuang maksimal. Semua tahu Jepang adalah tim kuat dan sudah lolos ke Piala Dunia, tapi kami akan tetap memberikan segalanya untuk mencuri poin, imbu pelatih asal Belanda tersebut. Kluivert secara realistis menargetkan 3 poin dari 2 laga tersisa, dengan fokus utama pada laga melawan Cina yang dianggap lebih terbuka untuk dimenangkan. Persiapan serius di Bali. Untuk menghadapi 2 laga krusial ini, Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan, TC, di Bali sejak Senin, 26 Mei 2025. Dari total 32 pemain yang dipanggil, sebanyak 23 diantaranya telah bergabung, sedangkan 9 lainnya dijadwalkan menyusul secara bertahap hingga Rabu 28 Mei. Saat ini,
Timnas Indonesia menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Hasil 2 laga ke depan akan menjadi penentu apakah skuad Garuda mampu menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan pendekatan yang realistis namun tetap optimistis dari Patrick Kluivert dalam memimpin Timnas Indonesia. Fokus utamanya tampak diarahkan pada laga melawan Cina, yang dinilai lebih memungkinkan untuk dimenangkan dibandingkan dengan pertandingan kontra Jepang. Ini adalah langkah strategis yang wajar, mengingat kekuatan Jepang yang jauh lebih mapan di kancah sepak bola Asia. Pemusatan latihan di Bali juga menjadi sinyal bahwa persiapan dijalankan dengan serius dan terencana. Kehadiran pemain secara bertahap bisa menjadi tantangan, namun juga mencerminkan fleksibilitas dalam mengakomodasi kondisi pemain yang mungkin masih menjalani agenda klub. Dengan posisi di klasemen yang belum aman, laga melawan Cina akan menjadi titik krusial. 3 poin dari pertandingan itu bisa menjadi penyelamat sekaligus pembuka jalan untuk lolos ke fase berikutnya. Meskipun peluang melawan Jepang dianggap lebih kecil, semangat juang dan penampilan maksimal tetap diperlukan, baik untuk perolehan poin maupun menjaga mentalitas kompetitif tim. Secara keseluruhan, pendekatan Kluivert yang menyeimbangkan antara target realistis dan semangat pantang menyerah merupakan cerminan kepemimpinan yang bijak dan strategis dalam menahodai timnas di level internasional. Timnas Indonesia sedang berada di jalur penting menuju sejarah baru. 2 laga tersisa bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang menunjukkan jati diri bangsa yang pantang menyerah. Lawan Cina, kita punya peluang besar, dan peluang itu harus diperjuangkan dengan penuh keyakinan. Jangan pernah ragukan kekuatan semangat, kerja keras, dan persatuan. Di atas lapangan, bukan hanya skill yang menentukan hasil, tapi keberanian, disiplin, dan hati yang tidak takut menghadapi tantangan. Untuk para pemain, kalian membawa harapan jutaan rakyat. Mainlah dengan kepala dingin, tapi hati yang menyala. Satu pertandingan bisa mengubah segalanya. Percaya diri, karena kalian tidak sendirian. Seluruh Indonesia mendukung dan mendoakan kalian. Buktikan bahwa Garuda tak pernah terbang rendah. Kita bisa, kita mampu, dan saatnya dunia tahu, Indonesia layak ada di Piala Dunia. Tom Haye tanggapi laga Timnas Indonesia versus Cina, bukan balas dendam, tapi waktu yang tepat untuk pembuktian. Gelandang Tim Nasional Indonesia, Tom Haye, memberikan tanggapan yang bijak mengenai laga penting melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 29 tahun itu menegaskan bahwa pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025 nanti bukanlah ajang balas dendam, melainkan momen penting untuk menunjukkan perkembangan dan kekuatan baru tim Garuda. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di babak ketiga grup C dan akan melakoni pertandingan ke-9 menghadapi tim kuat Cina. Pada pertemuan pertama Oktober 2024 lalu, Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 1-2. Kekalahan itu tentu masih membekas di benak pemain dan supporter. Namun bagi Tom Haye, pertandingan nanti tidak perlu dibumbui dengan semangat balas dendam, melainkan dijadikan motivasi untuk menunjukkan bahwa Timnas Indonesia kini lebih matang dan solid. Saya tidak melihat pertandingan melawan Cina sebagai ajang balas dendam. Kami lebih fokus kepada diri sendiri, pada bagaimana kami bisa menunjukkan bahwa kami telah berkembang dan tampil jauh lebih baik dibandingkan pertemuan pertama, ujar Haye melalui kanal YouTube pribadinya, The Haye Way, Minggu, 25 Mei 2025. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Meski masih di bawah Jepang yang sudah hampir pasti lolos ke putaran final, peluang Indonesia untuk melangkah ke babak keempat masih terbuka lebar, terlebih jika mampu mengamankan poin penuh saat menghadapi Cina. Menurut Haye, tim pelatih dan pemain sudah melakukan evaluasi mendalam terhadap kekalahan sebelumnya. Salah satu hal yang menjadi fokus adalah perbaikan strategi dan komunikasi antar lini. Haye percaya bahwa secara teknis dan mental, para pemain kini lebih siap. Kami merasa waktu itu belum menampilkan performa terbaik. Sekarang kami lebih kompak, lebih tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan sendiri, dan pelatih juga sudah menyiapkan strategi berbeda. Jadi pertandingan nanti adalah tentang bagaimana kami bisa menunjukkan bahwa kami telah belajar dari kekalahan, tambah pemain yang juga pernah memperkuat SC Heerenveen itu. Haye juga membandingkan situasi pertandingan melawan Cina dengan pertemuan sebelumnya melawan Bahrain. Saat melawan Bahrain, Indonesia bermain dengan semangat tinggi karena ada rasa ketidakadilan yang dirasakan akibat keputusan kontroversial wasit yang menyebabkan laga berakhir imbang 2-2. Namun dalam konteks melawan Cina, motivasi tim bukanlah karena merasa dizalimi, melainkan karena ingin menebus performa buruk di pertemuan pertama.
Melawan Bahrain memang terasa emosional. Banyak situasi di lapangan yang membuat kami ingin membuktikan sesuatu. Tapi Cina berbeda. Ini bukan soal emosi, tapi soal pembuktian kualitas, ujarnya. Bermain di kandang sendiri, di hadapan ribuan pendukung yang akan memadati SUGBK, menjadi tambahan semangat bagi para pemain. Tom Haye mengungkapkan bahwa seluruh pemain antusias menyambut laga ini dan ingin memberikan hasil terbaik sebagai bentuk penghargaan atas dukungan yang selama ini diberikan oleh supporter tanah air. Kami tahu, dukungan dari masyarakat Indonesia luar biasa. Ini kesempatan untuk membalasnya dengan performa terbaik dan hasil yang positif. Bukan karena ingin balas dendam pada Cina, tapi karena kami ingin membanggakan negara, tegasnya. Pertandingan melawan Cina bisa menjadi titik balik penting bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi ini. Jika mampu meraih kemenangan, maka peluang untuk melaju ke fase berikutnya akan tetap terjaga. Dan bagi Tom Haye serta rekan-rekannya, laga ini akan menjadi simbol bahwa timnas Indonesia telah berubah dan siap bersaing di level tertinggi Asia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia jelang laga melawan Cina bisa dilihat dari dua sisi, tekanan dan peluang. Di satu sisi, tekanan datang dari ekspektasi publik yang tinggi, apalagi pertandingan akan berlangsung di kandang sendiri, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga ini sangat menentukan nasib Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, dan publik tentu ingin melihat tim kesayangannya melaju lebih jauh. Namun di sisi lain, ini juga merupakan peluang besar bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemajuan nyata yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks ini, pernyataan Tom Haye sangat mencerminkan kematangan mentalitas seorang pemain profesional. Ia tidak terjebak dalam narasi emosional seperti balas dendam, yang bisa memicu permainan yang terburu-buru atau tidak terkontrol. Sebaliknya, Haye menekankan pentingnya pembuktian diri, bahwa tim sudah belajar dari kekalahan sebelumnya dan kini siap tampil lebih baik. Pernyataan ini tidak hanya menenangkan suasana, tetapi juga mengarahkan fokus tim kepada hal yang lebih penting, kualitas permainan dan strategi. Hal ini penting karena di turnamen sebesar kualifikasi Piala Dunia, yang dibutuhkan bukan hanya semangat, tapi juga kedewasaan bermain. Jika pemain-pemain timnas lain memiliki semangat yang sama seperti Haye, maka Indonesia bisa tampil lebih tenang, terorganisir, dan memaksimalkan dukungan penuh dari supporter. Situasi ini juga menunjukkan bahwa timnas Indonesia sudah mulai memasuki era baru, di mana pendekatan terhadap pertandingan tidak lagi semata soal emosi dan harga diri, tapi soal profesionalisme, evaluasi, dan pengembangan jangka panjang. Laga melawan Cina bisa menjadi simbol bahwa Indonesia bukan sekadar peserta di kualifikasi ini, melainkan tim yang punya ambisi nyata untuk bersaing di level tertinggi Asia, bahkan dunia. Untuk para pemain timnas Indonesia dan seluruh pendukung di tanah air, inilah saatnya untuk percaya bahwa perjuangan kita bukan sekadar mengejar hasil, tapi membuktikan bahwa kita layak berada di panggung dunia. Jangan biarkan kekalahan di masa lalu membatasi langkah kalian. Justru dari situ, kita belajar, kita bangkit, dan kita tumbuh menjadi lebih kuat. Setiap peluit awal adalah kesempatan baru. Setiap sentuhan bola adalah bukti kerja keras dan mimpi yang dibangun bersama. Bermainlah bukan karena tekanan, tapi karena cinta, cinta pada lambang di dada, pada warna merah putih, dan pada mereka yang selalu mendukung dari tribun maupun layar kaca. Kalian bukan hanya 11 orang di lapangan. Kalian adalah harapan jutaan jiwa yang ingin melihat Indonesia berdiri sejajar dengan yang terbaik. Angkat kepala, tatap ke depan. Tunjukkan bahwa timnas Indonesia bukan sekadar tim yang ikut bertanding, tapi tim yang siap bersaing dan menang. Kini saatnya unjuk diri, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan, kita telah berubah, dan kita siap. Demi timnas Indonesia, Mads Hilgers rela abaikan masa depannya di FC Twente. Pemain belakang berdarah Indonesia, Mads Hilgers, menunjukkan dedikasi luar biasa untuk tim nasional Indonesia. Menjelang laga-laga krusial melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bek berusia 24 tahun ini mengaku siap mengesampingkan masa depannya di klubnya, FC Twente, demi fokus membela merah putih. Hilgers menjadi salah satu dari pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat lini pertahanan Garuda. Kiprahnya di kompetisi Eropa bersama FC Twente tak diragukan lagi, namun kini ia memilih untuk memprioritaskan panggilan negara, meskipun statusnya di klub tengah dalam ketidakpastian. Kontrak belum diperpanjang, masa depan Hilgers di Twente masih tanda tanya. Saat ini, kontrak Mads Hilgers bersama FC Twente akan berakhir pada Juni 2026. Namun hingga menjelang pertengahan 2025, belum ada kesepakatan atau pembicaraan resmi dari manajemen klub terkait perpanjangan kontrak.
Kondisi ini menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang. Rumor beredar bahwa Hilgers masuk dalam daftar jual klub untuk jendela transfer kali ini. Namun demikian, belum ada klub yang secara terbuka menyatakan minat untuk merekrut pemain kelahiran Belanda itu. Di tengah ketidakpastian ini, Hilgers tetap tenang dan fokus pada satu hal, mengabdi untuk timnas Indonesia. Fokus penuh untuk Indonesia, tak mau terganggu isu transfer. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Voetbal Premier, Hilgers menegaskan bahwa dirinya tetap menghargai kontraknya dengan Twente, dan tidak ingin mengambil keputusan gegabah. Selama belum ada tawaran konkret yang datang, saya tetap pemain Twente, ujar Hilgers. Ia juga mengungkapkan kecintaannya pada klub yang telah membesarkan namanya itu. Sejak bergabung dengan Akademi FC Twente pada 2011, Hilgers telah melalui proses panjang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari tim utama. Saya sudah berada di sini selama 13 hingga 14 tahun. Twente bukan sekadar klub, ini adalah rumah kedua saya. Menurut saya, ini adalah klub terbaik di Belanda dengan fans yang luar biasa, lanjutnya. Meski begitu, ia tak menampik bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan masa depan klub. Prioritas utamanya adalah memperkuat tim nasional Indonesia yang tengah berjuang untuk mencetak sejarah di panggung dunia. Saya tidak terlalu memikirkan soal masa depan klub saat ini. Fokus saya sepenuhnya untuk Indonesia. Setelah pertandingan, baru saya pikirkan sisanya, ungkapnya. Siap perkuat Garuda hadapi Cina dan Jepang. Hilgers saat ini tengah menjalani pemusatan latihan, TC, bersama 31 pemain lainnya di bawah arahan pelatih kepala Patrick Kluivert. TC digelar di Bali dan menjadi bagian dari persiapan menghadapi dua laga berat melawan Cina dan Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat, mengingat Cina akan tampil habis-habisan demi menjaga peluang lolos. 5 hari berselang, Indonesia akan menghadapi tantangan berat lainnya saat bertandang ke Jepang, salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia. Hilgers pun diprediksi akan menjadi salah satu pilar penting di sektor pertahanan. Pengalamannya bermain di level tinggi Eropa akan sangat berguna untuk menjaga kestabilan lini belakang Garuda yang akan menghadapi dua lawan dengan kualitas berbeda. Kehadiran pemain-pemain seperti Hilgers, bersama wajah-wajah baru seperti Dean James dan Tom Haye, menunjukkan bahwa timnas Indonesia tengah membangun kekuatan baru yang lebih solid dan kompetitif di level Asia. Kluivert sendiri sudah memberikan sinyal bahwa ia ingin skuad ini tak hanya bertarung, tapi juga mampu mendominasi pertandingan. Mimpi ke Piala Dunia 2026. Bagi Meiss Hilgers, membela timnas Indonesia bukan hanya soal pertandingan, tapi sebuah bentuk kebanggaan dan kehormatan. Ia mengerti betapa besarnya harapan publik sepak bola tanah air yang begitu mendambakan kehadiran Indonesia di pentas tertinggi sepak bola dunia. Saya tahu ini bukan hal mudah, tapi saya akan berikan segalanya untuk membantu Indonesia mencapai target ke Piala Dunia. Ini adalah mimpi, bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh bangsa, tuturnya. Dengan semangat dan komitmen penuh dari para pemain seperti Hilgers, publik bisa berharap bahwa perjuangan menuju Piala Dunia bukan sekadar mimpi kosong, tapi harapan yang bisa diwujudkan bersama. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Meiss Hilgers menunjukkan sebuah dilema yang umum dialami pemain profesional, antara loyalitas terhadap klub yang telah membesarkan namanya dan tanggung jawab emosional terhadap negara leluhurnya. Pilihan Hilgers untuk menomorduakan masa depannya di FC Twente demi membela timnas Indonesia memperlihatkan bahwa ada komitmen yang lebih besar daripada sekadar kontrak, yaitu kebanggaan menjadi bagian dari perjuangan tim nasional. Langkah ini juga memperlihatkan karakter seorang pemain yang tidak hanya bermain dengan fisik, tapi juga hati. Di tengah ketidakpastian soal masa depannya di klub, Hilgers justru memilih untuk tidak terdistraksi oleh isu transfer dan memilih fokus membantu Garuda menghadapi lawan berat seperti Cina dan Jepang. Tentu ini memberi sinyal positif bagi tim nasional. Pemain keturunan yang tak sekadar mampir, tapi bersedia total membela Merah Putih menunjukkan bahwa program naturalisasi bisa menghasilkan dampak nyata, asalkan diiringi dengan semangat dan komitmen seperti yang ditunjukkan Hilgers. Namun, di sisi lain, langkah ini juga berisiko bagi Hilgers secara karir. Melewatkan momen penting di bursa transfer bisa berujung pada keterlambatan mengambil keputusan strategis soal masa depannya di level klub. Jika tidak ditangani dengan bijak setelah tugas di timnas selesai, ia bisa kehilangan momentum untuk mendapat klub baru atau memperpanjang masa tinggalnya di Eropa. Intinya, situasi ini mencerminkan bahwa sepak bola bukan hanya soal strategi di lapangan, tapi juga tentang keputusan personal, identitas, dan prioritas yang bisa menentukan arah karir seorang pemain.
Keputusan Hilgers adalah bentuk keberanian dan dedikasi yang layak dihormati. Keputusan Mes Hilgers untuk mengutamakan timnas Indonesia di tengah ketidakpastian masa depannya di klub adalah bukti bahwa ketika hati sudah memilih, maka segala rintangan bisa dihadapi dengan keberanian. Bagi siapapun yang sedang berada di persimpangan hidup, kisah Hilgers mengajarkan satu hal penting. Fokus pada panggilan hatimu, dan lakukan yang terbaik di tempat kamu dibutuhkan saat ini. Kadang, masa depan tidak harus kita kejar dengan panik, karena saat kita memberi yang terbaik sekarang, masa depan akan datang dengan sendirinya. Tidak semua orang punya keberanian untuk memilih jalan yang tidak pasti. Tapi justru di sanalah letak kekuatanmu. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk mulai berkontribusi. Seperti Hilgers, tanamkan keyakinan bahwa, aku mungkin belum tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Terus melangkah, terus percaya, dan terus berjuang. Karena pengorbanan hari ini bisa menjadi fondasi bagi pencapaian besar di masa depan. Timnas Indonesia U17 hadapi Brasil di Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto tuai banyak dukungan. Hasil undian fase grup Piala Dunia U17 2025 akhirnya resmi diumumkan. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi tantangan besar setelah tergabung di grup H bersama 3 tim kuat lainnya, yakni Brasil, Honduras, dan Zambia. Turnamen ini akan digelar di Qatar pada 5 hingga 27 November 2025. Pengundian grup dilakukan pada Senin dini hari WIB, 26 Mei 2025, di Doha, Qatar, dan menjadi momen penting bagi tim-tim yang akan berlaga di ajang paling bergengsi untuk kelompok usia muda ini. Bagi Indonesia, hasil undian tersebut menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar. Brasil sebagai juara bertahan dan raksasa sepak bola dunia tentu menjadi lawan yang sangat berat. Namun kehadiran Timnas Indonesia U17 di grup ini dianggap sebagai kesempatan berharga untuk mengukur kekuatan sekaligus membuktikan kemajuan sepak bola usia muda di tanah air. Reaksi dan dukungan mengalir deras untuk Nova Arianto. Pelatih kepala Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, langsung menjadi sorotan setelah dirinya mengunggah momen keikutsertaannya dalam acara drawing lewat akun Instagram pribadinya, Nova Arianto 30. Dalam unggahan tersebut, Nova terlihat hadir langsung di lokasi pengundian, menunjukkan keseriusan dan semangatnya dalam membawa tim muda Indonesia tampil kompetitif. Sejumlah warganet memberikan semangat dan doa agar Timnas Indonesia U17 bisa tampil maksimal. Berbagai komentar positif pun membanjiri unggahan sang pelatih. Banyak yang mengapresiasi dedikasi Nova dan menyatakan kepercayaan penuh terhadap arahannya dalam memimpin skuad Garuda Muda. "Semangat coach, kami percaya Timnas bisa membuat kejutan," tulis salah satu netizen. "Terus berjuang dan tetap rendah hati, kami dukung penuh," tulis yang lain. "Target realistis, semangat maksimal." Dalam pernyataan kepada media, Nova Arianto mengungkapkan bahwa dirinya menanamkan mental juang yang tinggi kepada para pemain. Menurutnya, meskipun lawan-lawan yang dihadapi cukup berat, tidak ada yang mustahil dalam sepak bola, terlebih dalam kompetisi kelompok usia muda yang seringkali menghadirkan kejutan. "Saya berharap para pemain tetap menjaga mental yang kuat. Dalam pertandingan 90 menit, segalanya bisa terjadi. Kami akan berjuang sekuat tenaga agar tidak sekadar jadi penggembira," ujar Nova. Ia juga mengungkapkan target minimal yang ingin dicapai adalah lolos dari fase grup, termasuk sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Nova percaya, dengan persiapan yang matang dan kerja sama tim yang solid, hasil positif bisa diraih. Kiprah Timnas dan harapan baru sepak bola muda Indonesia. Keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia U17 tahun ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Garuda Asia pernah tampil di edisi 2023 saat Indonesia menjadi tuan rumah. Namun, partisipasi kali ini terasa lebih spesial karena tiket ke turnamen diraih lewat perjuangan di lapangan, yakni dengan menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025. Hal ini menandakan kemajuan yang signifikan dalam pembinaan usia muda di Indonesia. Kehadiran pemain-pemain muda bertalenta dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk proses naturalisasi beberapa pemain keturunan, membuat banyak pihak optimis bahwa masa depan sepak bola Indonesia berada di jalur yang tepat. Para pendukung, pemerhati sepak bola nasional, hingga tokoh-tokoh penting seperti Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun turut memberikan komentar positif atas hasil drawing. Erick menyebut bahwa grup yang dihadapi Timnas Indonesia memang menantang, tetapi juga menjadi kesempatan emas untuk belajar dan berkembang di level tertinggi. Kesimpulan: dengan persiapan yang terus dimatangkan dan semangat juang yang tak kenal lelah, Timnas Indonesia U17 siap menyambut Piala Dunia U17 2025 sebagai momen penting dalam sejarah sepak bola nasional.
Laga melawan tim-tim kuat seperti Brasil bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang proses pembelajaran dan pembuktian bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di pentas global. Kini, harapan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia mengiringi langkah Garuda Muda. Semoga perjuangan mereka di Qatar nanti mampu menorehkan cerita manis yang akan dikenang sepanjang masa. Lebih lanjut, hasil undian yang menempatkan timnas Indonesia U17 satu grup dengan Brasil di Piala Dunia U17 2025 jelas memberikan tantangan besar, tapi juga membuka peluang emas. Bertemu dengan tim sekelas Brasil bisa jadi pengalaman tak ternilai bagi para pemain muda Indonesia. Mereka akan diuji bukan hanya dari segi kemampuan teknis, tapi juga mental bertanding di level tertinggi. Namun, ada sisi positif yang patut disoroti. Dengan keberhasilan lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi, bukan undangan sebagai tuan rumah seperti di 2023, ini menunjukkan bahwa timnas U17 punya fondasi yang makin kuat. Apalagi, banyak dukungan mengalir untuk pelatih Nova Arianto, yang sejak awal dikenal tegas dalam membentuk karakter pemain. Kehadiran Honduras dan Zambia sebagai lawan lain di grup ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun jika melihat persiapan matang dan antusiasme para pemain serta pelatih, ada alasan untuk optimis. Dengan kerja keras, disiplin, dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin timnas U17 membuat kejutan. Di sisi lain, ekspektasi publik tentu tinggi, tapi perlu diingat bahwa turnamen ini adalah ajang pembelajaran. Apapun hasilnya nanti, pengalaman menghadapi tim-tim kuat dunia akan membentuk para pemain muda menjadi lebih siap menghadapi jenjang senior di masa depan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 sedang berada di panggung besar dunia, bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan semangat juang yang luar biasa. Bertemu dengan tim seperti Brasil bukan alasan untuk takut, tapi kesempatan langka untuk menunjukkan jati diri, membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing dan layak dihormati. Tidak ada lawan yang terlalu besar jika kalian punya hati yang besar. Kalian mewakili jutaan anak muda Indonesia yang bermimpi dan berjuang di lapangan kecil, di gang sempit, di tanah lapang tanpa rumput. Kalian adalah wujud harapan mereka. Ingat, pertandingan tidak hanya dimenangkan oleh nama besar, tapi oleh kerjasama, tekad, dan keberanian. Kalian sudah sejauh ini, tinggal selangkah lagi untuk mencetak sejarah. Lakukan yang terbaik, berikan seluruh energi, dan buat dunia melihat bahwa Garuda Muda bisa terbang tinggi. Bukan soal menang atau kalah, tapi soal meninggalkan jejak dan rasa bangga. Indonesia bersamamu. Terbanglah, Garuda. Kelvin Verdong dipuji pengamat FC Twente Jelang membela timnas Indonesia. Kelvin Verdong mendapatkan banyak apresiasi menjelang kiprahnya bersama timnas Indonesia. Salah satu pujian datang dari jurnalis dan pengamat sepak bola yang mengikuti FC Twente, Leon ten Voorde. Di musim ini, Verdong tampil konsisten sebagai bek utama NEC Nijmegen. Pemain berusia 28 tahun tersebut mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 35 pertandingan di semua ajang. Berkat kontribusinya, NEC Nijmegen berhasil finish di posisi ke-8 klasemen akhir Liga Belanda 2024 hingga 2025 dengan perolehan 43 poin dari 12 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 15 kekalahan. Penampilan Verdong juga mendapat sorotan positif dari Leon ten Voorde. Meskipun NEC kalah 2-3 dari FC Twente di semifinal playoff Liga Konferensi Eropa, Voorde tetap mengapresiasi permainan Verdong, terutama dalam aspek bertahan dan kontribusi menyerang. Saya menyukai gaya bermain Kelvin Verdong. Meskipun saat itu dia tak berada dalam performa terbaiknya, namun kemampuan teknisnya dalam menguasai bola dan kualitas tembakannya sangat bagus, ujar ten Voorde seperti dikutip dari Twente Fans, 26 Mei 2025. Ten Voorde juga mengenang masa lalu ketika Verdong sempat membela FC Twente sebagai pemain pinjaman dari Feyenoord pada musim 2019 hingga 2020. Menurutnya, sang pemain hanya kurang beruntung kala itu. Ia juga menilai Verdong masih punya potensi besar jika kembali ke Twente, meski saat ini bek kiri mereka, Mats Rots, kemungkinan akan kembali dari masa peminjaman. Performa impresif Verdong bersama NEC membawa dirinya kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali sebagai persiapan menghadapi 2 laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025. Kedua laga ini akan menentukan nasib timnas Indonesia dalam perjuangan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini,
Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Lebih lanjut, Kelvin Verdonk sedang berada dalam momentum positif jelang bergabung dengan timnas Indonesia. Penampilannya yang konsisten di NEC Nijmegen, ditambah pujian dari pengamat FC Twente, menunjukkan bahwa dia sudah berkembang menjadi bek yang matang dan berpengalaman. Meskipun timnya kalah di semifinal playoff Liga Konferensi Eropa, Verdonk tetap tampil menonjol dan menunjukkan kemampuan bertahan serta menyerang yang seimbang. Pujian dari Leon ten Voorde juga memberi gambaran bahwa Verdonk punya potensi untuk kembali bermain di level yang lebih tinggi, bahkan mungkin kembali ke FC Twente jika ada peluang. Ini menunjukkan reputasinya di Liga Belanda masih cukup baik. Di sisi lain, kehadirannya di pemusatan latihan timnas Indonesia menjadi angin segar bagi skuad Garuda, apalagi menjelang dua laga penting melawan Cina dan Jepang.